disebut hidden bullish divergence yang merupakan trend continuation atau mengindikasikan bahwa tren itu masih akan berlanjut. Tren harga masih kuat dan akan melanjutkan arah kenaikannya atau penurunannya. Kita persilakan Pak Andi Huang untuk silakan join Pak. Pak Andi Huang silakan dibuka mic-nya dan mikrofonnya. Teman-teman semua. Oke, terima kasih Pak. Bapak sehat Pak? Sehat, puji Tuhan Pak. Aduh, beliau ini sebenarnya kesibukannya cukup banyak, tapi beliau bersedia untuk share ke kita pada di akhir jam kesibukannya. Untungnya ini hari Jumat. Jadi kalau sudah hari Jumat sore itu mungkin beliau agak lengkap. Baik Pak Andi, kita akan segera mulai. Pak Andi segera presentasikan mengenai apa yang sudah dipersiapkan oleh Bapak. Tapi terlebih dahulu kalau boleh sebelum dimulai presentasinya, Bapak bisa ceritakan kurikulum IT Bapak lah gitu ya. Bapak sekolah di mana, kuliah di mana, lalu sekarang kerja di mana, dan bisa diteruskan sampai ke cerita mengenai kenapa Bapak bisa terjun di Forex dari mulanya dan hingga sekarang. Setelah itu Bapak langsung lanjutkan dengan presentasi Bapak. Oke Pak? Oke Pak Joshua, terima kasih. Selamat siang teman-teman. Nama saya Andi, perkenalkan saya adalah lulusan S1 dari Universitas Bina Nusantara, jurusan IT. Pekerjaan saya adalah pengusaha garment. Awal mula saya mengenal trading forex ini adalah saya baru 1 tahun ya trading ya. Awal mulanya karena usaha saya terdampak COVID ya, jadi semua mall ditutup karena PSBB. Kemudian industri retail jatuh, jadi usaha saya nggak terlalu jalan. Jadi saya mencoba mencari alternatif penghasilan lain. Awal mulanya saya belajar trading saham ya. Kemudian saya juga diperkenalkan oleh seorang teman saya mengenai forex. Kemudian saya mulai mendalami forex juga. Awal mula trading forex saya belajar mengenai technical analysis. Saya udah ikut beberapa lembaga edukasi ya, banyak sekali ya. Kemudian mengenal Imperium juga sudah setengah tahunan. Kemudian ketika saya join di Imperium, saya melihat forex itu dari sudut pandang yang berbeda ya. Dari sudut pandang analisa fundamental, kemudian saya menggabungkan keduanya dan saya merasa saya mendapatkan hasil yang lebih optimal ketika saya menggabungkan analisa technical dan fundamental. Kemudian ditambah dengan money management yang baik untuk memanage resiko, jadi saya menggabungkan ketiganya dan mendapatkan hasil yang lebih optimal. Oke, yang dimaksud dengan divergence itu apa? Divergence itu terjadi ketika penyimpangan atau ketika ada penyimpangan atau perbedaan antara harga dengan indikator. Penyimpangan atau perbedaan di sini yang dimaksud adalah penyimpangan atau perbedaan selisih ketinggian antara high dan low pada harga dan indikator. Jadi misalnya harga sedang naik atau membentuk high yang lebih tinggi, tetapi indikator menunjukkan arah yang berlawanan atau membentuk high yang lebih rendah, maka itu bisa disebut dengan divergence. Demikian juga sebaliknya ya, ketika harga membentuk high yang lebih rendah tetapi indikator menunjukkan high yang lebih tinggi dari sebelumnya, itu juga bisa disebut dengan divergence. Divergence ini bisa dikombinasikan dengan momentum indikator atau disebut juga dengan osilator. Biasa disebut juga dengan osilator. Divergence sendiri bisa dibedakan menjadi 2 jenis ya. Yang pertama adalah simple atau classic divergence atau biasa disebut juga dengan regular divergence. Merupakan signal bahwa tren akan terjadi pembalikan arah dalam tren dalam waktu dekat. Pembalikan arah di sini yang dimaksud bisa merupakan pembalikan arah besar di mana primary trendnya yang akan berubah atau hanya merupakan secondary reaction dari primary trend tersebut. Jadi misalnya primary trendnya adalah bull, dia bisa berubah ketika ditemukan regular divergence, dia bisa menjadi bearish atau sebaliknya bearish menjadi bullish, atau hanya dia bisa merupakan pembalikan arah dari secondary reaction, merupakan secondary reaction dari primary trend bullish tersebut atau bearish tersebut. Kemudian yang kedua adalah
tipe divergence yang kedua adalah hidden divergence, yang merupakan indikasi bahwa tren tersebut masih kuat dan akan berlanjut, atau trend continuation. Ya, ini seperti yang tadi saya jelaskan bahwa divergence ada simple atau classic divergence, itu dibedakan lagi menjadi dua, yaitu simple bullish divergence dan simple bearish divergence. Kemudian ada hidden bullish divergence dan hidden bearish divergence. Kemudian ada juga multiple divergence. Ini nanti akan kita bahas lagi lebih detail ya. Multiple divergence ini sendiri ini bisa dikategorikan sebagai multiple simple divergence maupun multiple hidden divergence. Kemudian indikator yang bisa dipakai untuk mengidentifikasi divergence, kita bisa menggunakan stochastic oscillator, kemudian RSI, MACD, Awesome Oscillator, Bollinger Band atau Bollinger Band. Biasanya yang saya gunakan adalah stochastic oscillator dan MACD. Kita bisa pilih salah satu aja ya. Kemudian apa itu bullish regular divergence? Regular bullish divergence itu terjadi jika harga membentuk higher low, jika harga membentuk lower low yang lebih rendah daripada low sebelumnya, sementara indikator membentuk higher low. Atau bisa juga indikator membentuk low yang sama dengan low sebelumnya. Bisa kita lihat di sini harga bergerak turun, sementara indikator atau oscillator bergerak naik. Atau bisa juga oscillatornya memiliki low yang sama. Itu bisa juga dikategorikan sebagai bullish divergence, bullish regular divergence. Kemudian yang dimaksud dengan regular bearish divergence adalah jika harga membentuk higher high, sementara indikator atau oscillator membentuk lower high. Bisa kita lihat di sini harga bergerak naik, membentuk high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya, sementara oscillator membentuk high yang lebih rendah dari high sebelumnya. Atau bisa juga membentuk high yang sama dengan high sebelumnya, sementara harga membentuk high yang lebih tinggi. Ini bisa juga dikategorikan sebagai regular bearish divergence. Nanti kita akan bahas lebih detail ya. Kemudian hidden divergence. Hidden divergence sendiri ini ada hidden bullish divergence dan hidden bearish divergence. Disebut hidden bullish divergence yang merupakan trend continuation atau mengindikasikan bahwa tren itu masih akan berlanjut. Tren harga masih kuat dan akan melanjutkan arah kenaikannya atau penurunannya. Itu ada hidden bullish divergence itu terjadi jika harga membentuk higher low sementara oscillator membentuk lower low atau low yang lebih rendah daripada low sebelumnya. Bisa kita lihat di sini harga bergerak naik ya. High yang ini lebih tinggi daripada high sebelumnya, tetapi di oscillatornya dia membentuk low yang lebih rendah daripada low sebelumnya. Kemudian ada juga hidden bearish divergence. Itu merupakan itu terjadi jika harga membentuk lower high atau high yang lebih rendah daripada high sebelumnya, sedangkan oscillator membentuk higher high atau high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya. Itu bisa juga dikategorikan sebagai hidden bearish divergence. Kemudian ini adalah contoh dari multiple divergence seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Jika menghubungkan lebih dari dua swing, dia disebut dengan multiple divergence. Bisa kita lihat di sini adalah multiple bearish divergence, multiple regular bearish divergence, di mana harga terus membentuk higher high. Di sini ada tiga swing high, di mana swing yang kedua lebih tinggi daripada swing high yang pertama, dan swing yang high yang ketiga lebih tinggi dari swing high yang kedua. Sementara oscillator membentuk lower high, ada beberapa swing juga di sini. Kemudian harga lanjut bergerak turun. Kemudian bisa kita lihat di sini adalah regular bullish divergence, di mana harga terus membentuk lower low, sedangkan oscillator membentuk low yang sama. Ya, jadi dia bisa juga disebut sebagai regular bullish divergence. Karena ini lebih dari dua swing, maka dia disebut multiple regular bullish divergence. Jadi jika oscillatornya membentuk low yang sama, ini juga bisa dikategorikan sebagai regular bullish divergence. Atau oscillatornya membentuk
membentuk higher low, sedangkan harga membentuk lower low, sehingga ini bisa juga dikategorikan sebagai bullish divergence. Nah, kemudian bisa juga digabungkan multiple extended regular divergence dan multiple extended hidden divergence, bisa juga ya teman-teman. Seperti ini bisa kita lihat ya, ini adalah multiple extended regular bullish divergence, di mana harga terus membentuk higher high ya, sedangkan oscillator bergerak turun terus membentuk lower high dan lebih dari satu swing. Jadi semakin banyak swing yang dihubungkan atau semakin banyak multiple-nya, ini semakin mengkonfirmasi bahwa divergence tersebut, semakin menguatkan bahwa divergence tersebut akan terjadi gitu ya. Saya pernah melakukan, by the way, saya pernah melakukan backtesting selama 3 bulan ke belakang. Saya menemukan bahwa divergence di time frame besar, terutama ya daily, weekly, monthly maupun H4, jarang sekali yang tidak mengalami penurunan harga. Bahkan saya belum pernah menemukan ketika terjadi divergence seperti ini, harga itu tidak berbalik arah. Apakah ini berarti 100% holy grail? Saya juga tidak berani berkata seperti itu ya, karena ini harus di backtesting, dan saya rasa memang mungkin holy grail itu tidak ada dan tidak mungkin akurat 100%, tetapi saya melihat jika terjadi divergence selalu terjadi perubahan arah, baik itu mungkin secondary reaction-nya saja atau memang primary trend-nya yang berubah gitu. Jadi bisa kita lihat di sini ya, ini harga terus membentuk higher high, sementara oscillator terus membentuk lower high dan lebih dari 2 swing. Kemudian harga tidak, bisa kita lihat di sini, harga tidak langsung turun tajam, tetapi dia sideways dulu. Dia berkonsolidasi dulu. Nah, teman-teman yang mungkin aliran stop loss ya, mungkin bisa entry ketika ditemukan terjadinya divergence seperti ini dan ditambah dengan key reversal candle yang ada, teman-teman boleh entry di sini ya. Ketika terbentuk swing high di sini, ya, ini adalah ujung daripada divergence tersebut. Kemudian dia membentuk swing high, teman-teman boleh mulai ambil short sell di sini ya, dengan stop loss high dari candle sebelumnya di sini. Tetapi bisa kita lihat di sini stop loss-nya kena ya, bisa kita lihat di sini. Sebetulnya dengan adanya divergence seperti ini semakin menguatkan bahwa menguatkan psikologis kita gitu, bahwa ketika terjadi turbulensi harga atau fluktuasi harga itu akan berbalik arah. Itu kita psikologisnya bisa lebih tenang, bisa lebih memberikan kita kemantapan hati gitu. Jadi biasa kalau saya sudah menemukan divergence begini, lebih baik kalau saya itu saya tidak pasang stop loss ya, karena dia tidak langsung bisa tidak langsung turun seperti ini. Dia stop loss-nya kena, tetapi kemudian dia tetap lanjut balik arah lagi, tetap lanjut turun. Kalau kita temukan di forex, terutama di gold, itu seringkali terjadi, kita menemukan hal-hal seperti ini ya. Kita udah pasang stop loss-nya kena, kemudian harga berbalik arah lagi, berbalik arah sesuai dengan analisa kita. Itu di forex maupun di gold, saya lihat 50% lebih seringkali terjadi seperti itu. 50% lebih false break, yang namanya false break, stop loss disentuh, kemudian harga berbalik arah lagi, itu 50% lebih terjadi hal seperti itu. Makanya kadang kita trading pakai stop loss maupun tidak pakai stop loss itu ada plus minusnya, asal dengan money management yang baik itu bisa, dengan money management yang baik bisa mendapatkan hasil yang optimal juga gitu.